Setelah sempat walk out dalam sidang sebelumnya, drummer Superman is Dead Igede Ari Astina alias Cering akhirnya menjalani sidang online kasus dugaan ujaran kebencian pada Selasa 22 September 2020. Dalam sidang, Jering menyatakan menolak dakwaan dan akan menyampaikan keberatan atas dakwaan dalam sidang berikutnya. Sidang yang dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah sempat diwarnai 2 kali skorsing karena keterlambatan rombongan pengacara Jering. Barulah sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia bagian tengah, rombongan pengacara yang dikomando Iwayan Gendo Suwardana datang mendampingi Jering yang menjalani sidang dari Mapolda Bali. Di awal sidang, Jering dan kuasa hukumnya tetap menolak sidang online dengan alasan bahwa sidang tidak hanya untuk kepentingan Ikatan Dokter Indonesia sebagai korban, kepentingan jaksa, dan kepentingan hakim, namun juga untuk kepentingan Jering sebagai terdakwa. Saya sebagai terdakwa tetap menolak sidang online dan meminta sidang offline atau tatap muka. Karena kepentingan sidang ini bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk saya. Bukan untuk jaksa penuntut umum atau hakim. Selebihnya, saya serahkan ke penasihat hukum untuk membela kepentingan hukum saya. Terima kasih Yang Mulia. Salah satu kuasa hukumnya, Sugeng Teguh Santoso, menambahkan, persidangan merupakan upaya pencarian kebenaran material dan kepentingan pencari keadilan termasuk terdakwa harus diakomodir. Pihaknya juga telah bersurat kepada Mahkamah Agung meminta petunjuk, pendapat, dan tanggapan agar persidangan dengan korban Ikatan Dokter Indonesia dan terdakwa Jering agar dilakukan secara offline. Atas dasar itu, Sugeng meminta penundaan sidang hingga ada petunjuk dan tanggapan dari Mahkamah Agung. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk Ibu Hakim dan Bapak Hakim yang ada di Pengadilan Denpasar. Penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Denpasar dan kita di sini dan semua masyarakat. Kami mau sampaikan mewakili kepentingan dari Jering sebagai terdakwa. Kami mau sampaikan persidangan ini adalah upaya pencarian kebenaran material dari satu perkara. Di sana kepentingan keadilan dari korban harus diakomodir. Kepentingan juga pencarian keadilan untuk terdakwa diakomodir. Kita, para officer keadilan harus mengakomodasi hal tersebut. Parameter-parameter penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan yang cermat, presisi telah ditetapkan di dalam undang-undang yaitu KUHP. SEMA Ketua Mahkamah Agung nomor 1 itu juga mengakomodasi parameter tersebut, tidak menyimpangkan. Dalam masa pandemi ini, Mahkamah Agung telah membuat SEMA bahwa persidangan bisa dilakukan secara online, dapat. Tetapi juga artinya itu tidak imperatif. Karena ada persidangan-persidangan yang dilakukan secara offline. Untuk mencari kebenaran material, maka kami meminta persidangan ini dilakukan offline. Karena akan didapatkan satu persidangan yang legitimate. Tidak mengesampingkan tujuan pencarian keadilan. Berkaitan dengan itu, persidangan lalu kita sudah meminta. Ternyata problemnya adalah pada soal produk-produk yang menjadi rujukan majelis hakim di dalam memutuskan sidang. Oleh karena itu, kami telah bersurat kepada Mahkamah Agung untuk meminta petunjuk dan juga pendapat dan juga tanggapan Mahkamah Agung agar persidangan atas nama pelapor korban ID dengan terdakwa atas nama Igede Ari Astina dilakukan secara offline. Kami telah membuat surat itu kepada Mahkamah Agung. Bagaimana kaitannya dengan majelis hakim? Karena kewenangan untuk membuat
satu proses aturan peradilan ada pada Mahkamah Agung, kami bersurat ke sana. Oleh karena itu kami bermohon sebelum persidangan ini dimulai, surat ini menjadi satu pertimbangan bahwa Mahkamah Agung bisa menjawab dulu surat kami. Ketika lembaga peradilan tertinggi yang membuat aturan tentang persidangan peradilan menetapkan, maka kami akan taat. Karena pada dasarnya SEMA nomor 1 tidak mereduksi KUHAP. Tetapi keputusan Majelis Hakim telah mereduksi pencarian keadilan yang diparameteri oleh KUHAP. Oleh karena itu kesimpulan kami, permohonan, kami mohon pengadilan menunda dulu sidang ini sampai adanya tanggapan dari Mahkamah Agung atas surat kami yang kami kirim 2 kali. Satu di Jakarta langsung melalui dikirim dan satu lagi melalui pos. Itu yang pertama. Ya, yang mau kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan berbicara yang diberi kesempatan secara luas. Menanggapi keberatan terdakwa dan pengacaranya, Hakim Atnya menjelaskan, sampai saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, persidangan dilakukan secara online sambil menunggu petunjuk dari Mahkamah Agung. Ya, kami sudah menjelaskan ya pada persidangan yang lalu, kami sudah menjelaskan bahwa kami untuk sementara sampai hari ini tetap menggunakan persidangan secara online ya, sambil menunggu petunjuk dari Mahkamah Agung ya. Nah, kalau ditunggu kapan akan turun pendapat dari Mahkamah Agung, ini menunda waktu persidangan ya, sedangkan proses penahanannya berjalan terus dan tidak bisa diperpanjang lagi. Itu ya salah satu pertimbangan daripada Majelis Hakim, dan tetap mendasarkan pada dasar hukum yang telah kami pedomani pada persidangan yang lalu yang telah kami sebutkan. Untuk sementara sampai saat ini kami tetap berpedoman kepada SEMA Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 yang awalnya adalah berdasarkan MOU dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya surat edaran nomor 1 tahun 2020 beserta perubahannya sampai dengan SEMA nomor 9 tahun 2020 beserta petunjuk teknik pelaksanaannya, yaitu dengan SESMA nomor 8 tahun 2020 yang khususnya di dalam pasal 7 secara jelas menjelaskan bahwa persidangan dilakukan secara telekonferensi. Jadi demikian ya. Kami tetap untuk sementara sampai saat ini kami berpendapat seperti itu ya, dan menurut kami tetap sah ya. Sidang lalu dilanjutkan dengan pembacaan ulang dakwaan karena terdakwa Jering yang mengaku tidak mengerti isi dakwaan setelah walkout dalam sidang sebelumnya. Jaksa penuntut umum Otong Hendra Rahayu menyatakan terdakwa Jering sengaja memposting ID kacung WHO melalui akun Instagramnya karena akan menarik perhatian banyak orang. Jering juga mengetahui postingan tersebut akan menjadi viral di media sosial karena dirinya merupakan tokoh publik. Pada akun Instagramnya tersebut, pada media sosial Instagram tanggal 13 dan 15 Juni. Sugeng Teguh Santoso selaku kuasa hukum Jering menerangkan bahwa setelah berkonsultasi pihaknya akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi dan meminta waktu selama 2 pekan. Namun permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim. Majelis Hakim menyebut telah menyusun rancangan jadwal persidangan. Untuk eksepsi diberikan waktu pada tanggal 29 September 2020, dilanjutkan dengan tanggapan jaksa penuntut umum pada Kamis 1 Oktober, barulah pada Selasa 6 Oktober 2020 akan dibacakan putusan sela. Ditambahkan pada 20 dan 22 Oktober 2020, pengacara akan diberikan kesempatan mengajukan saksi meringankan atau bukti lain. Selanjutnya pada 2 dan 3 November 2020,
Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pidana, dilanjutkan dengan pembelaan pada hari Selasa 10 November 2020. Jika ada, replik dianggenakan pada 12 November dan duplik pada 17 November 2020. Ditegaskan oleh hakim, putusan paling lambat pada tanggal 19 November 2020. Saya rasa sudah cukup, ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya. Dengan demikian, untuk persidangan hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.